ini nanti hari ini kita fokus ke reporting. Jadi bagaimana menampilkan data-data yang kemarin kan sudah menampilkan ke dalam bentuk tabel di data grid. Nah, ini bagaimana dia ditampilkan dalam bentuk report yang nanti bisa dicetak, bisa diekspor ke Word, Excel, PDF atau yang lainnya, dan bisa langsung dicetak. Jadi konsepnya hampir sama dengan data tabel kemarin, tetapi ini lebih lebih ke reporting. Jadi nanti laporannya bisa kita cetak. Ya, kalau yang kemarin kan kita hanya menampilkan saja. Bisa sebenarnya, cuma beda konsep ya. Dia hanya tampilan aja dalam bentuk data yang bisa dilihat oleh pengguna. Kemudian kalau yang ini nanti form yang digunakan untuk Anda nanti keperluan lain, terutama khususnya di urusan mencetak ya. Jadi di Visual Studio itu ada namanya kontrol, yaitu report viewer. Sebenarnya banyak, ada namanya Crystal Report juga, tetapi karena Crystal Report sudah berbayar, diambil sama Oracle kalau nggak salah, saya lupa. Jadi sudah diambil sama Oracle, akhirnya membuat semua proses yang di bawahnya jadi berbayar ya. Jadi yang membedakan itu, makanya saya tetap konsisten pakai report viewer. Di Crystal Report bisa, tapi data-data yang nanti jumlahnya besar, kondisinya nanti harus berbayar. Oke, khusus di Visual Studio 2019 report viewernya tidak bisa langsung ditambahkan, nggak tahu kenapa, saya belum pernah pakai soalnya yang di 2019. Terakhir saya pakai yang 2010, jadi aman, langsung bisa digunakan. Tapi mulai 2017 tadi saya cek, baca-baca di Google, ternyata memang sengaja tidak ditambahkan langsung, jadi kita harus menambahkan manual ya. Oke, di sini ini saya rekam juga, jadi tapi konsepnya nanti kalau bisa sih harus ada dulu teman-teman, jadi biar tahu, karena nanti di sini ada beberapa proses dari instalasinya. Oke, yang pertama, kalau di 2019 dia tidak ada report viewer. Jadi langkah pertama yaitu Anda masuk ke extension. Ya, di extension ini. Di extension ini nanti Anda cari, karena tadi saya sudah menginstal, yaitu namanya ini Microsoft RDLC Report Designer. Ini tidak ada ini. Nah, kalau di 2010 ada. Ya, jadi kalau posisinya nanti online ini, posisinya di online di Visual Studio Marketplace, Anda bisa cari, kata kuncinya adalah ini, report viewer. Seperti ini. Ya, nanti di sini kalau ini sudah tercentang ini berarti sudah ada. Jadi nanti Anda tinggal install saja. Jadi nanti kalau di sini kan ada, ada tulisannya download. Pak, belum di share screen, Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, sorry. Saya ulang lagi ya. Oke, sorry. Ya, sudah ya. Oke, sorry. Saya ulang lagi. Sudah, Pak. Jadi gini, nanti report viewer tadi sudah saya cerita ya. Jadi kita harus menambahkan secara manual. Masuknya di manage extension ini, ya, di extension. Jadi nanti masuk ke extension di sini. Nanti Anda masuk di posisinya online. Ya, cari di sini report viewer seperti ini. Ya. Karena tadi saya sudah install, di sini ada centang. Ya, this extension is already installed. Ya, berarti tandanya ini sudah diinstal. Kalau belum, dia nanti ada tandanya ini, download. Ya, jadi tinggal Anda download. Nah, ini nanti prosesnya membutuhkan waktu. Jadi nanti Anda klik aja, klik search sampai selesai prosesnya.
Kemudian nanti kalau sudah selesai itu nanti mengharuskan Anda harus merestart Visual Studio-nya. Ya, tadi saya sudah capture sih sebenarnya. Tadi ada capturean ya. Dari nilai ini tadi ini tadi nanti Anda download kan prosesnya. Setelah di-download kemudian nanti installing semua sampai selesai. Ya, kalau sudah selesai nanti Anda tinggal restart saja. Restartnya ya standar ini. Jadi Anda tinggal close saja. Tinggal close saja, nanti dibuka lagi. Ya, Visual Studio 2019-nya. Seperti itu. Jadi tinggal dibuka lagi. Tapi kayaknya nanti ada perintah suruh melakukan restart. Kalau nanti nggak ada perintah restart, yang penting kok sudah selesai, nanti ada satu tombol close, sudah selesai, Anda tinggal matikan aja. Ya, tinggal matikan. Oke, kalau sudah itu, satu itu, kemudian yang kedua, Anda masuk ke NuGet, ya tadi di extension ya, tadi manage extension, ya cari namanya report viewer, ya ini kalau yang sudah terinstall nanti masuknya di sini nih, nih sudah terinstall report viewer. Yang kedua masuk ke NuGet tools, ya nih NuGet packet manager masuk di sini, ya, di sini ini nanti ada banyak. Kalau nanti Anda klik aja report viewernya, ya saya cari di sini. Wah, yang telat nih. Jadi nanti Anda masuk di sini, ya, cari aja nanti report viewer di sini, ya. Sama kalau tadi yang di extension itu untuk service-nya, ya. Jadi nanti kalau yang di sini untuk service-nya ini, ya. Jadi service designernya, report designernya, kemudian controllernya yang nanti kita pakai itu pakainya di tool yang ini, NuGet ini, manage NuGet packet solution. Kemudian di sini nanti ada banyak, Anda cari yang punyanya Microsoft. Nah ini nih, yang ada centangnya ini. Nih, ya dia versinya 150 ini. Ya, coba saya lihat. Nah ini, yang ada tulisannya by Microsoft. Microsoft Reporting Service Report Viewer Control.winform. Atau kalau di browse tuh di sini. Ini ada centangnya ini. Ada verify-nya. Ya, versinya 150. Kok saya lihat nih versinya berapa nih? 150. Ya, jadi nanti di sini banyak. Ini yang versi 2010. Kemudian ada nanti yang versi-versi 2012, 2015 dan sebagainya. Ini 2012. Anda pakai yang terbaru nih. Yang versinya adalah 15. Ya, sudah di-download 2,3 juta. 2,3. Ya, ini pakainya yang ada review ini. Kalau sudah nanti Anda tinggal klik aja di sini. Nanti diinstal. Ya, tinggal diinstal. Ya, coba lihat nih. Kalau punya saya karena sudah terinstall ya saya tidak usah install. Karena saya sudah install. Yang versinya 150.1449. 150.1449. Sama ya. 150.1449 yang terakhir. Ya, jadi nanti kalau sudah terinstall sama seperti NuGet tadi keluar di sini. Oke, ini sama tinggal install aja. Jadi pilih seperti tadi tinggal install. Ya, kalau bedanya kalau di extension tadi download, kalau di sini install. Oke, setelah itu Anda install, dia tidak otomatis serta-merta masuk di sini, di toolbox ini. Ya, jadi contoh kalau saya masuk ke form gini, ini kan, nah tadi yang Anda tambahkan di NuGet ini, yang di NuGet ini, ya, ini untuk menambahkan di toolbox ini. Ya, untuk menambahkan di toolbox ini nanti nih namanya. Cuma dia tidak bisa otomatis. Saya nggak tahu ini versinya yang 2019 tadi saya juga uprek-uprek, ternyata saya cari di sini kok nggak mau. Nah ini nanti biasanya sih keluarnya di sini di all Windows ini sudah ada. Yang di 2010 sudah ada otomatis. Ya kalau kita pakai yang di 2010, coba saya buka ya, ini contoh 2010 nih. Saya pakai 2010, saya coba sembarang aja ya. Saya buka aja formnya contoh nih, laporan gini. Di sini dia sudah ada. Namanya report viewer.
reporting. Nah, ini reporting. Di 2010 sudah ada otomatis. Jadi tinggal di drag aja. Tinggal di drag di lokasinya yang mau dipakai. Ya, ini nanti nih tampilannya seperti ini. Ini formnya nih, form untuk menampilkannya ya. Jadi untuk menampilkannya ini, itu lokasinya di reporting ini. Nah, ini kan versi 10 ini. Kalau lihat ya, versinya versi 10 from Microsoft Corporation. Karena ini Visual Studio 2010. Kalau yang Visual Studio 2019 itu versi 15. Karena dia udah yang versi 15. Itu kita tidak bisa ambil langsung. Caranya, Anda masuk paling bawah sendiri itu ada namanya general. Ya, ini kan setiap ini kan ada sendiri, ada sub-subnya. Sub-sub dari tiap ini. Anda masuk ke sini ke general. Ini karena tadi saya sudah tambahkan ya. Di bawahnya pointer, nanti kalau belum ditambah itu posisinya yang ada hanya pointer aja. Ini tidak ada. Ya, Anda tambahkan manual, masuknya ke sini, klik kanan, choose item. Ini nanti prosesnya lama. Harus ngeload ini dulu. Jadi memang lama. Ya, posisinya di tab ini, karena tadi saya sudah load jadi cepat ya. Di .NET Framework Component. Jadi ada banyak nih. Anda posisikan di sini. Anda posisikan di sini ya. Kemudian di browse, ya kita cari report viewer tadi yang sudah di-download di extension tadi, Anda tambahkan. Caranya ini browse, posisinya di sini ya, jangan di tempat yang lain. Posisinya harus di sini. Anda browse. Kemudian masuk di lokasi projectmu. Projectmu tadi, umpamanya tadi project saya di sini. Projectnya umpamanya di sini, di Visual Studio 2019. Masuk ke point of sales. Lokasinya di sini. Kemudian cari di package. Ya, pokoknya di sini di package. Di package, kemudian cari ya ini. Yang tadi Anda download nih. Microsoft Reporting Service Report Viewer Control Uniform. Ya, masuk ke sini, kemudian ke lib. Ya, kemudian .NET 40, .NET 4 maksudnya. Ya, kalau saya mau copy address di sini. Lokasinya disesuaikan dengan nama. Nah, ini karena ini nama punya saya. Ya, ini nama punya saya, lokasinya tempat project. Nanti dia di dalamnya package. Di dalamnya package. Kemudian di dalamnya ini folder ini yang versi tadi 150. Ya, tadi ya versi 150. Di dalamnya library ada lib. Kemudian ada .NET 4. Nah, ini di sini lokasinya. Di dalamnya sini. Nih. Lokasinya di sini. Lokasinya di situ. Kalau Anda cari nanti, kemudian lokasinya tadi di sini. Cari di sini yang namanya ini. Nah, ini WinForm. Microsoft Report Viewer. Ini. Anda nanti posisinya di sini. Yang Anda cari nanti ini. Ini ya. Ini nanti jadi nanti Anda kalau di sini tinggal di open saja, klik ini, open. Nanti dia akan nambahkan di sini, sudah abaikan aja, tinggal Anda oke. Ya, kalau sudah oke nanti di sini muncul. Nah, ini. Kan muncul ini. Ya, jadi langkah yang pertama nanti kalau sudah ini tak tambah. Sebentar, saya delete saja. Jadi nanti langkah yang pertama tadi Anda tambahkan dulu lewat extension. Aduh, iki wis diomongi. Diomongi aja kon telat kok. Baleni meneh kok. Iki wis lumayan nih. Ya nanti lihat di rekaman aja. Jadi oke. Jadi nanti yang pertama tadi lewatnya extension. Di extension Anda cari tadi lokasi namanya ini, kemudian di download ya untuk menambahkan folder tadi, folder di dalam tadi ya. Nah, ini di download ini semuanya, jadi komponen-komponen semuanya, library-nya di download. Setelah di download menunggu waktu sekitar 2 menit 3 menit mungkin, tergantung komputernya juga nanti. Setelah itu Anda restart. Biasanya minta restart, tetapi kalau Anda minta restart wajib di restart ya. Setelah di restart itu baru masuk ke tool package manager, di sini solution. Nah, di sini cari yang
kata-katanya sama juga report viewer, tapi yang ada ini verify-nya yang ada centang birunya dari Microsoft. Ya, jadi yang harus ada ini centang birunya. Biasanya dia langsung otomatis nambah, tetapi kok saya tadi cek kok ternyata nggak bisa, jadi harus saya tambahkan manual. Lokasi penambahnya di mana? Bisa di tempat yang lain bisa, cuma lebih mudahnya saya taruhnya di posisi general. Ini diklik aja di sini, ya nanti ini tidak ada, Anda klik aja di sini di bawahnya pointer ini sembarang ini. Nah ini nanti choose item, ya choose item, lokasinya ini, ya carinya di sini. Ya, pokoknya posisinya di dalamnya package, di dalam solution Anda. Ini, kuncinya di sini. Jadi nanti kalau ini Anda browse, lokasi projectmu nanti di mana. Contoh ini di kuliah, PPO, kemudian 2019, point of sales. Nah ini kan solution, cari yang package. Ada namanya package. Nah ini library semua yang Anda pakai. Di dalam package cari ini. Report viewer controller, kemudian library, kemudian ketemu net 40. Nah, di sini cari yang WinForm. Microsoft Report Viewer WinForm. Ya, seperti ini. Ini nanti Anda tinggal open. Klik. Ya, nanti otomatis tambah di sini. Ya, kalau sudah di oke. Oke, itu untuk instalasinya. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat data. Jadi kemarin kan gini. Ini kalau saya lihat ini form satu ya. Contoh aja nih. Berarti kita kita buat aja contoh. Di sini namanya laporan barang. Ya, saya taruh aja di atas nih. Ini form laporan barang. Kalau saya klik di sini ya, nopoy. Menang we. View code. Nah. Ya, oke. Di sini nanti Anda tambahkan satu menu laporan di sini. Nah, karena di sini belum ada, Anda nanti tambahkan sebuah form. Ya, nanti sebuah form. Ya, sebelum menambahkan ini ada ya sebenarnya bisa pakai ini aja nanti contoh. Di sini contoh aja ya. Saya buat aja ini FRM Windows Form FRM report barang contoh ya. Di sini aku tadi sudah buat belum ya? Saya coba aja. Oh, sudah ada. Ya, anggap aja tadi sudah ada, berarti saya kasih aja nama yang lain lah. Report barang new. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini Anda nanti bisa desain. Contoh, tarik aja tadi yang sudah jadi tadi, report viewer-nya. Contoh di sini saya akan menampilkan semua. Nanti bisa Anda filter sesuai dengan mau ditampilkan barang apa aja. Nah, ini reportnya. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana ini disambungkan dengan database-mu? Nah, itu ada caranya. Jadi biar nanti waktu kita panggil di sini dia muncul reportnya, datanya. Ya, contoh aja ini tadi di form 1 saya panggil FRM report barang new, FRM sama dengan new FRM.show. Contoh aja ya. Ya, apa nih? Oke, saya coba aja. Nah, ini kan di sini barang. Nah, ini masih belum ada nih. The source of the report definisi has not been specific. Jadi sumber dari data yang di report ini tuh belum di set secara spesifik. Jadi Anda harus set dia
secara spesifik biar nanti datanya yang ada di dalam database, ya database mana, umpamanya contoh ini Navigat ya, contoh ya ini ya, saya mau menampilkan semua ini data nih, tabel barang, yaitu nanti muncul di sini ya. Caranya setelah tadi kan sudah didesain semua, Anda buat sebuah dataset baru ya. Contoh di sini saya pakai nama DS report, atau kalau enggak ya Anda bisa buat aja sembarang ya, add new item ya, diperhatikan ya. Jadi kemudian nyari namanya dataset nih, dicari aja dataset. Nah ini dataset ya, kalau enggak ketemu ya di search saja lewat sini ya, kalau enggak ya Anda cari satu-satu di sini ya, dataset. Nah ini dataset, posisinya di sini ya. Nanti Anda bisa pakai nama ini dataset 1 bisa, atau barang terserah ya. Contoh ini dataset 1XD ya, saya tambahkan aja. Nah, dia dataset itu hampir mirip dengan database ya. Ingat ya, dia mirip dengan database. Kalau di database kan ada fisiknya ya, Anda buat database-nya secara fisik di program di MySQL-mu atau di data nanti di SQL Server atau diakses bebas ya. Nah, di sini dia disimpannya di memori komputer. Jadi kalau programnya dimatikan ya dia hilang. Tapi programnya waktu dijalankan dia diinisialisasi, dibuat lagi. Beda kalau di yang di MySQL itu memang ada, mau dimatikan dan sebagainya, programnya dimatikan, saya tetap masih bisa buka kan. Nah ini saya buka pakai phpMyAdmin, Navigat, pakai query browser dan sebagainya kan dia tetap masih ada. Beda dengan nanti posisinya yang di sini dataset. Jadi dia dijalankan pada saat programnya ada karena disimpan di memori. Nah ini anggap aja sebuah database seperti ini nih, database nih. Jadi nanti namanya dbPost gitu kan. Ya di dalamnya dbPost nanti kan ada banyak tabel nih. Nah seperti ini. Anda nanti juga sama di sini. Anda klik kanan, add data tabel. Jadi buat data tabel. Contoh barang ya. Berarti saya buat tips and triknya disamakan aja namanya. Ini contoh tabel barang, TBL barang. Saya kasih nama aja di sini. Ya jangan diklik 2 kali ya ini. Klik aja sekali gini. Kalau Anda ya di rename gitu kan. Nah, standar. Klik aja di sini nanti TBL barang. Kalau diklik 2 kali nanti dia masuk ke kode. Nah, namanya ini. Kemudian kita samakan, klik kanan, add kolom. Nah, contoh aja nih, ID. Anda bisa tentukan ini. Kemudian samakan lagi. Nah, kode barang. Coba sama enggak? Kode barang, nama, jumlah, harga, saldo. Ya, kita samakan aja. Kode barang, nama, harga, jumlah, saldo. Ya, karena ini dia representasinya dari tabel asli. Jadi kalau bisa ya ininya juga disamakan. Nih, pilih data tipenya. Ya, kalau harga, coba harga di sini kamu pakainya apa? Ya, kalau saya lihat harga tipenya apa nih? Integer double umpamanya itu ya. Berarti oh ini kebalik toh. Jumlah harga bisa ditarik. Ini kalau Anda klik 2 kali seperti ini nanti. Nah, enggak usah di save ya. Ini harganya saya ganti double. Jumlahnya saya kasih integer 32 aja. Kemudian saldonya saya ganti double. Nah, yang lainnya enggak usah. Oke, ini sudah ada satu. Mau dibuat yang lain? Monggo, enggak apa-apa. Jadi nanti sama. Anda bisa buat yang lainnya. Contoh user. Ya, user ya. Saya juga buat user. Tapi itu nanti. Nah, jadi tidak harus hari ini. Itu nanti. Jadi TBL user. Nanti Anda bisa lanjutkan aja itu. Ada ID. Kemudian username.
kemudian password sama role gitu ya. Password, satunya lagi role. Ya, khusus role di sini kasih ya integer ya sebetulnya. Integer. ID-nya juga integer. Ya, integer juga. Ini tidak perlu di set sebenarnya, tidak masalah sih. ID jarang kita pakai. Ya ini nanti Anda bisa buat relasi juga di sini. Ya, buat relasi tinggal di drag and drop seperti ini. Ya, seperti ini. Ini nanti disesuaikan, disamakan semua. Ya, tabel barang, penjualan, leader dan sebagainya. Karena di sini saya mencontohkan hanya tabel barang ya, hanya tabel barang dulu satu. Oke, ini tadi satu. Kalau nanti ini Anda bisa tutup. Kalau nanti mau nambahkan lagi, masuknya di sini ya. Ini nanti dia ada banyak nih. Tapi jangan di apa-apakan, tinggal klik aja nih yang atas sendiri. Nah, nanti Anda tinggal tambahkan lagi tabel yang mau ditaruh. Ya, karena dia representasi dari database, dataset itu database-nya, DB-POS-nya. Kemudian ini adalah merepresentasikan dia sebuah tabelnya. Ya, contohnya tadi tabel barang. Oke, setelah itu, nah ini yang paling penting. Jadi langkahnya tadi itu membuat dataset dan data tabel di dalamnya. Kemudian Anda membuat menambahkan report. Ya, report. Report. Nah, ini namanya report. Nah, ini. Ya, ini beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu yang kalau yang tadi adalah report viewer yang dilihat sama user, pengguna. Jadi nanti Anda pakai ini tuh yang dilihat ini. Ya, yang dilihat ini. Nah, di dalamnya ini nanti butuh namanya RDLC. Di dalamnya itu nanti butuh untuk tadi kan not specify loh, enggak ada data spesifik yang untuk menyuplai ini kan tidak ada. Nah, Anda harus buat namanya filenya RDLC ini. Ya, RDLC. Jadi itu servisnya dari reportnya. Yaitu servisnya dari reportnya. Anda nanti caranya klik kanan. Ya, kalau untuk menambahkan ini lewatnya toolbox di report ini. Ya, untuk menambahkan ini ingat ya. Namanya nanti hampir sama nih. Ikonnya juga hampir sama. Ini untuk menambahkan yang nanti Anda lihat. Ya. Kemudian untuk menambahkan yang di belakangnya, belakang layarnya, yang untuk ngambil dari database, ya diambil dari database, ditaruh di dalam data tabel, kemudian ditampilkan ke pengguna. Itu adalah namanya RDLC. Ya, Anda klik kanan di sini, add new item. Ya, Anda bisa cari di sini report. Ya, nah ini report. Kalau tidak ada ya ketik aja report. Nah ini report. Ada wizard, ada report. Anda pilih wizard, report. Nah ini harus ini kalau nggak ada, ini yang dari extension. Ya, tadi ingat yang pertama tadi. Ini yang dari extension. Ya, tadi yang dari extension ini. Ya, yang di-download tadi. Ya, ini kalau nggak di-download itu dia nggak muncul di sini. Ya, kalau yang dari toolbox tadi ini yang dari Nugget. Ingat ya, catat sendiri, ingat. Nanti jangan bingung kok tanya dan sebagainya. Saya soalnya menjelaskan ini bingung karena tidak ada contohnya. Langkah-langkahnya jadi tolong tadi perhatikan. Extension itu yang di sini, yang di add new item ini, ya extension. Jadi untuk jembatannya dia dari database, kemudian untuk supply ke dalam report viewer ini. Ya, kalau yang di report viewer ini yang ditampilkan ke Anda itu yang di toolbox ini. Ya, itu ngambilnya dari mana? Dari Nugget. Ya, seperti tadi ya, ingat ya. Oke, ini kalau sudah dikasih, ini dikasih nama, biasanya saya pakai RPT barang, gitu kan. Ya, kalau tadi form berarti FRM barang. Kalau ini RPT reportnya. RDLC biasanya saya pakai RPT untuk membedakan. Kalau yang form ada FRM-nya. FRM report barang, namanya itu. Itu yang dilihat sama manusia, sama pengguna user. Yang ini tidak bisa dilihat, ini di belakang. Jadi di belakang untuk menyuplai ke tampilannya nanti formnya. Nah ini yang reportnya. Ini biasanya saya pakai nama RPT barang. Contoh tadi saya sudah ada, saya kasih nama new. Saya tambahkan gini. Oke, nah ini nanti yang Anda desain ini. Nah seperti ini. Ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk menambahkannya bagaimana? Anda masuk ke new dataset. Nah ini. Tadi kan karena Anda sudah membuat dataset kan.
Anda pilih saja datasetnya yang mana. Nah, ini kan ada dua nih, karena tadi saya sudah sebelumnya sudah membuat DS report ya. Anda pilih aja dataset ini tadi. Nah, di dalam ini ada dua juga, tabel barang dan tabel user. Karena tadi kita buatnya barang ya, kita pilihnya barang. Ini sudah ada keluar nih. Kalau Anda pilih user ya ada yang ngikutin. Ya, Anda barang, berarti Anda pilih barang. Oke, saat ini Anda klik aja. Ya, ini kan tambah keluar nih. Nah, kemudian di toolbox, tampilannya beda dengan toolbox form. Ini toolbox dari designer report. Anda cari namanya tabel. Nanti di sini bisa membuat metrik, list, image, subreport, dan sebagainya. Ya, Anda cari aja tabel. Ya, drag tabel di sini. Ya. Nah, karena di sini defaultnya ada 3. Nah, padahal di sini kita butuh berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Anda bisa tambahkan juga. 1, 2, 3. Caranya bagaimana? Nah, ini Anda klik aja di sini. Nanti otomatis keluar. Kalau Anda klik ini ada. Diklik ini ada. Ini yang paling atas Anda klik. Paling atas. Diklik kanan. Insert right. Ya, bisa juga left. Ya, bisa. Yang isinya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lagi 1. Right. Oke, kalau untuk geser ya seperti ini, diklik aja nih. Ya. Biasanya gini. Nah, ini. Ya, nanti Anda otak-atik. Nah, kemudian ID-nya Anda tinggal tarik aja nih di sini. Tarik di sini. Set. Tahan ya. Ditahan terus dilepas. Ini ditahan juga. Tahan, klik kiri tahan terus dilepas. Nah, ini juga ditahan juga dilepas. Ini juga tahan sampai sini semua. Ya. Anda bisa buat grouping ini. Nah, ini nanti bisa dirubah. Nomor. Ya. Yang ini tidak bisa dirubah. Karena ini nanti nyambung sama ini. Sama data tabelnya. Yang atas ini headernya. Anda bisa rubah. Tulisannya diganti. Kode. Barang. Nama. Harga. Jumlah. Saldo. Ya. Kalau mau membuat tambah total, bisa juga Anda klik kanan, insert row yang offset ya. Ya, sini bisa di atasnya. Nah, ini kalau mau ditambahkan totalnya dari jumlah, Anda bisa klik kanan, expression. Kemudian nanti masuk ke kode. Di sini berarti sum. Pilih dataset 1. Di sini ada jumlah, Anda klik aja 2 kali, tutup. Ya, kayak Excel. Nah, nanti di sini totalnya. Jadi kalau di sini ada 10 data, di sini total sendiri. Terus yang ini Anda klik aja expression-nya. Pilih aja sum, count, ada semua. Ya, ada semua. Nah, ini Anda pilih saldo. Klik aja 2 kali. Pilih. Ya, ini diklik, caranya ngambil ini ya, diklik ini 2 kali. Klik. Kemudian di sini. Ini kan ini dataset satunya, ini datanya. Nah, oke, contohnya seperti ini. Ya, kalau mau nambahkan lagi toolbox-nya, text box di sini. Nah, laporan barang PT ABC. Nanti mau diratakan, Anda bisa ratakan, besarkan, dan sebagainya. Nah, ini contoh. Nah, ini sudah jadi, tetapi belum bisa ditampilkan. Ya, jadi dia nanti, nah caranya bagaimana? Kembali lagi ke report tadi. Nah, ini yang bisa dilihat Anda klik di sini. Nah, ini dia berarti harus butuh sumbernya. Sumbernya berarti yang tadi RDLC tadi. Ya, ini kan punya saya tadi, ini yang baru. Anda klik aja di sini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah tampil di situ, nanti di sini kelihatan nih. Sudah ada yang sudah dipilih. Anda bisa lihat nih choose data source-nya nih. Namanya apa nih? Oh, dataset 1. Ya, ini nanti yang kita pakai. Nama ini, dataset 1. Ya. Kemudian kita kasih kode. Ya, karena ini berarti reportnya. Di sini nanti Anda bisa buat terserah mau kasih tombol muncul atau langsung
form load. Karena di sini saya pakainya form load, berarti pada saat form dari report barang new ini ke load. Ya, jadi saya pakai loadnya, eventnya load. Ini eventnya load, saya taruh di sini ya. Oke, di sini. Ya, karena di sini dia belum data tidak akan tertampil, berarti kita ambil caranya untuk ambil kode, caranya seperti Anda nampilkan di data grid-nya di form barang. Nih, nampilkan di sini kan, sama kan? Nah, ini Anda copy aja. Di form barang copy aja nih, sampai sini di copy. Sama kayak biasanya. Nah, ini karena kan kita sudah buat sebelumnya. Ya. Nanti untuk sisanya yang penjualan pembelian nanti saya taruh di YouTube. Ya, ini Anda biar tahu dulu. Kemudian di form barang ini juga ada sama, file datasetnya ini sama, Anda copy aja. Ya, cuma nanti bedanya Anda tambahkan lagi satu di sini, yaitu, nah ini tadi saya lumayan lama ini otak-atik ini, namanya apa ini? Nah ini nih, Microsoft Reporting WinForm. Ini nanti harus ditambahkan di sini nih. Nah ini, ya di bawahnya MySQL Client tambah ini. Ya, ini tadi saya cari untuk menambahkan ini sumber datanya. Ya, sumber datanya. Saya harus menambahkan ini. Ya, kalau tidak ada ini, tidak boleh tambahkan ini nanti error ini. Ya, report data source, sumber data dari report. Jadi harus ditambahkan. Nah, oke, setelah itu Anda nanti bisa panggil ya ini. Ini contoh aja saya copy aja deh. Nah, di sini. Nah, karena di sini data source-nya tadi namanya apa? Nah, kita lihat di sini namanya apa dia? Ngeceknya di sini. Klik kanan, terus data source ini Anda klik nih. Oh, namanya dataset. Nih besar kecilnya diperhatikan ya. D-nya besar, S-nya besar. Ada 1. Ya, jangan sampai salah. Nah, ini data set 1. Oke, seperti ini. Ya, ini tinggal ngambil. Yang bedakan di sini nih. Yang bedakan ini dengan form barangmu. Kalau form barang bedanya kan di sini nih. Nah, dia ditampilkan ke data grid ya. Ke data grid view. Kalau yang di barang ini ditampilkan ke report. Bedanya di sini. Oke, kita coba. Bisa tidak nampilkan. Kita jalankan. Oke, laporan berarti harusnya dia sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini bisa didesain biar bisa otomatis panjang. Ini Anda bisa langsung cetak nih print. Ya, langsung cetak ke print. Atau mau di ekspor. Mau ekspor ke PDF dan sebagainya. Mau diekspor ke Excel sudah bisa. Ya. Mau di export ke Word dan sebagainya. Ya. Contoh ini saya besarkan aja nih. Oh, sorry, ininya di dock aja nih. Anchornya di pol. Nah, nih. Ya, jadi nanti Anda tinggal keluarkan di sini. Mau dipolkan ya bisa. Ya, nanti ini bisa di print out-nya seperti apa, jadi bisa. Ya, bisa tinggal di ekspor. Nah, itu seperti itu. Jadi contohnya. Tadi langkahnya, jadi yang pertama awal tadi itu awalnya hanya 1 kali. Ya, tadi menambahkan extension, kemudian tool, NetGuard. Ya, setelah tadi extension ditambahkan, kemudian restart. Ya, catat tadi ya, harus dicatat ya. Ini ditambahkan dulu, cari namanya nih, Microsoft RDLC Report Designer. Kalau bingung, ketik aja di sini report viewer. Report_viewer. Nah, seperti ini. Ya. Kalau tadi yang belum tadi telat, kalau dia belum kalau sudah terinstall warnanya seperti ini. Kalau belum dia seperti ini.
Ya, ingat ini khusus di 2015, 17, 19. 2010 enggak perlu karena dia sudah ada bawaannya. Ya, kalau sudah di-download nanti proses dulu sekitar 2 menit 3 menit. Nah, nanti Visual Studio-nya otomatis disuruh keluar atau disuruh restart, dimatikan. Kemudian Anda tambahkan masuk tadi setelah extension tool NetGet. Ya, jadi tolong dicatat ya langkah-langkahnya ini. Ini langkah awal saja. Setelah itu sudah tidak perlu. Nah, di sini cari sama carinya report viewer juga. Ya, cari aja namanya report viewer. Ya. Kemudian setelah dapat report viewer, cari yang Microsoft ini, centang. Ini ada dua. Ini untuk Windows Form, ini untuk web form. Ya, jadi nanti kalau Anda pakai ASP.NET web form ya pakainya yang ini. Ya, Anda ingat pakainya WinForm, bukan web form. WinForm. Versinya soalnya sama. Ya, tapi ingat yang Windows Form. Ya, cari aja report viewer, kemudian carinya di sini. Yang versinya 150. Ya, tolong dicatat ya. Ya, setelah ini diklik aja ini, kemudian dipilih di sini cara installnya. Kalau tadi kan download di sebelah sini. Kalau extension tadi download. Kalau ini enggak, ini Anda pilih aja nih, tapi nama projectmu. Nama projectmu apa? Anda klik di sini. Karena saya sudah ada, maka keluarnya uninstall. Kalau nanti belum ada, di sini ada keluarnya install. Ya, contoh yang ini nih. Nah, ini keluarnya install lah. Kalau ini kan saya sudah ada, jadi uninstall. Kalau yang belum ada, dia install. Ya, setelah install, proses. Nah, khusus yang ini tidak perlu keluar. Tidak perlu keluar, nanti Anda bisa refresh lewat sini, build solution nih, atau rebuild solution. Ya. Anda klik aja di sini. Atau di sini juga bisa. Di build. Nah, di build seperti ini. Ya, kalau tidak ada yang error, sukses ya. Jadi tidak ada yang error dan sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga, tadi extension tool, ya, extension restart tool di build. Nah, di build ini juga bisa build solution. Yang ketiga ini masuk ke tool, kemudian di paling bawah ini, di paling bawah general, ini ada general, nanti kan ada pointer. Ini untuk menambahkan apa aja sih sebenarnya. Jadi ditaruh di general itu kontrol-kontrol tadi yang banyak di marketplace-nya Visual Studio itu bisa ditambah di sini. Ya, Anda klik kanan di sini, choose item. Jadi langkah ketiga ya, choose item, kemudian tunggu ini loading sampai selesai, lama, ya lama, bisa 5 menitan, ya karena punya saya tadi saya sudah load, jadi cepat. Ya kalau ini sudah Anda browse, ya lokasinya pokoknya di tempatnya aplikasi Anda, solution Anda di mana, ya lokasinya di mana. Ini contoh di sini, punya saya 2019, kemudian point of sales lagi, cari yang ada package. Catat ya. Cari yang ada package. Kemudian setelah di package, kemudian cari nih yang tadi yang sudah Anda tambahkan tadi. Microsoft Reporting Service. Ya ini 150 tadi. Yang ada centang biru tadi yang sudah Anda tambahkan. Ya, Anda klik aja di sini, kemudian masuk ke library, kemudian masuk ke .NET 40 ini, .NET 40. Kemudian cari di sini WinForm. Microsoft Report Viewer WinForm. Kemudian Anda open. Klik open. Ya, nanti kan nampil di sini, dia masuk ke sini, kemudian Anda oke. Nah, setelah oke dia akan muncul di sini. Ya, setelah muncul di sini, itu sudah langkah 3 ya. Langkah 3 sudah terus katam, langkah 3-nya sudah katam. Gimana? Setelah langkah 3 katam, kemudian Anda bisa menambahkan ini formnya nih, buat form baru. Untuk apa? Untuk menampung ini. Ya, bisa membuat ini dulu bisa. Jadi buat ini dulu, nambahkan, kasih nama FRM, kemudian tarik ini loh, toolbox-nya tadi tarik di sini, set di sini. Nah, setelah ini Anda masuk di sini. Tapi karena di sini kan belum dibuat. Baru tadi Anda masuk ke langkah kelima. Ini jadi langkah keempat. Langkah keempat berarti membuat form untuk menampung tampilan report. Kemudian report yang di sini, report viewer-nya ditarik ke dalam sini. Itu langkah kelima ya.
Ya, tadi 1, 2, nambahkan ini 3, ini keempat, sorry, ini langkah keempat. Setelah langkah 4, sekarang masuk ke langkah 5, sekarang buat RDLC-nya. Ya, ini tadi buat, ini berarti buat report viewer-nya, sekarang buat RDLC-nya. RDLC-nya mana? Nah, sebelum buat RDLC, jangan RDLC dulu, buat dataset dulu. Buat dataset. Ya, tadi setelah ditambahkan dataset. Nanti kalau setelah ini yang langkah 1, 2, sama 3 sudah diabaikan. Langsung masuk ke langkah 4. Ya, langsung ke 4. Kemudian di datasetnya yang tadi sudah. Jadi nanti Anda buat nih langkah kelimanya. Add new item. Kemudian cari di sini dataset. Dataset itu hanya sekali aja nanti. Ya, di sini. Nah, ini kan defaultnya 2 karena tadi saya sudah nambah. Di add klik ini nanti kosong seperti tadi ya. Keluarnya seperti tadi kosong seperti ini, kosong ini kan. Nah, nanti klik kanan. Jadi tadi langkah kelima buat dataset. Langkah kelima itu nanti yang selanjutnya tidak perlu ditambahkan lagi datasetnya, hanya menambahkan tabel. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Jadi hanya menambahkan tabel. Datasetnya hanya sekali saja. Jadi langkah-langkah yang sekali dilakukan itu hanya extension, nambahkan extension, kemudian nambahkan tool ini, nugget, kemudian di toolbox ini nambahkan report viewer. Itu hanya satu kali dilakukan. Yang nanti berulang kali dilakukan adalah menambah form, menambah RDLC, ini RDLC, menambah form ini untuk nampilkan ini, sama mengedit ini. Nah, itu yang nanti dilakukan berulang-ulang sampai sejauh mana nanti Anda butuh reportnya. Contoh tadi barang. Nah, sekarang tadi barang ya. Sekarang saya membuat user karena saya sudah membuat tabelnya user. Berarti di sini saya membuat lagi formnya. Nah, ini contohnya. Di kanan FRM, ini yang buat Windows Form, FRM. Karena report FRM report user. Ya, kalau form itu saya kasih nama pasti ada FRM report. FRM report barang, FRM report user. Kalau RDLC RPT. Ya, ini contoh. Nih, contoh saya tambahkan dulu. Add, ini contoh. Kemudian saya tambahkan report viewer-nya. Ya, ini saya dock aja nih biar full juga bisa. Kayak tadi di dock aja nih. Nah lah, boy. Nah, dock. Nah, kemudian, karena di sini kan belum dibuat RDLC-nya, nah saya buat dulu. Caranya klik kanan di sini, di namanya projectmu tadi, klik kanan, add new item, report. Ya, cari di sini. Saya kasih nama RPT. Ya, kalau RDLC, tipenya RDLC saya kasih RPT. RPT user. Add. Nah, kosong nanti dia. Nah, kemudian setelah itu klik new dataset. Datasetnya sudah otomatis ada. Anda tinggal pilih aja dataset yang mana tadi. Nah, ini. Kemudian saya pilih aja user. Karena di sini kan ada. Nanti kalau membuat penjualan berarti harus buat data tabelnya dulu di penjualan tadi. Di dalam dataset tadi ditambahkan tabel penjualan, pembelian, dan lain-lain. Ya, ini saya user, saya klik. Nah, kemudian toolbox-nya saya cari. Ya, di sini. Ini juga Anda bisa tambahkan insert header. Mana headernya nih? Page header. Nah, page footer. Nah, bisa juga. Ya, nanti tinggal tarik aja nih. Nanti toolbox-nya Anda tinggal tarik di atas. Jadi nanti ini tiap halaman muncul terus. Ya, kalau yang di sini tadi halaman pertama saja. Kalau ini berarti kalau Anda buat di Word itu yang insert header berarti muncul terus. Ya, ini saya taruh di sini tabelnya. Ya, total berapa tadi jumlahnya? User 1, 2, 3, 4. Contoh aja. Oh, jadi namanya aja ya. Role-nya, nama dan role, passwordnya enggak usah. 1, 2, 1, 2 itu aja ya. Nah, kalau di sini 1, 2 kok nggak ada. Hanya ini ya, Anda delete aja nih. Delete kolom. Nah, ini saya mau pakai username aja.
sama pakai role-nya aja. Nah, role-nya karena 1, 2 Anda bisa rubah juga. Ya. Pakainya apa ya? If bisa nggak? Operator, aritmatika, logic, comparison, if, bitshift, command function, program flow, if. Nah ini, kayak Excel persis. If sama dengan 0, maka admin. Kalau 1 sama dengan 1 ya. Lali aku. Suwira nganggo. Ini kayaknya 3 ya. Admin satunya. Kemarin apa? Admin sama user ya. User gini. Ini kenapa enggak mau? Errornya apa? Apakah harus string? If fail. Bentar. Oh iki loh. If koma if, sama dengan 2 bener kok. Oh, petiknya 2. Ini. Kenapa enggak mau? Jadi nanti biar bisa otomatis keluar muncul apa namanya 1 atau 2. Ini jam berapa kan? Oh masih jam 11 ya. If failed lebih besar 6000, roll-nya apa tuh tipenya? Admin. Harusnya udah bisa nih. Coba. Saya lihat dulu dataset tipenya apa. Roll-nya. Oh, integer. Ya, dicoba aja ya. Ini saya coba dulu error enggak. Kemudian saya tambahkan di sini text box di atas. Daftar user. Nah, namanya seperti ini. Ya, nanti error apa enggak kita coba. Oke, sudah punya DLC, kemudian kita kembali lagi ke apa? Nah, ini report usernya. Oh, yang ini ya, report user. Anda bindingkan. Nah, ini loh. Ting, sudah. Kita lihat terus namanya sama data source juga. Nah, kita copy aja nih dari barang. Dari form barang yang ditambahkan 2 ini masuk ke user. Nah, sini. Kemudian dari barang saya tambah, nah ini sama ya. Sorry. Oke, kita samakan aja biar cepat. Nah, ini saya copy, kemudian tinggal saya ganti TPL user. Nah, kemudian di formnya nanti ditambahkan lagi nih laporan user. FRM report user. Oke, bisa enggak nih? Error kah?
Ya, error. Berarti error yang tadi. Reportnya yang error ini coba. Nah, rule expansion toh, rule paragraph text run ya. Tadi. Coba kita edit aja. Kita buka, dia nggak mau ternyata. Harusnya sih bisa, tapi nggak tahu nih. Nggak mau. Rule-nya apa true ya? Tipenya apa ya? Kok rak gelem ya? Roll. If satu gelem kok. Ya nanti tak coba ya. Ini contoh aja. Di sini saya pakai ini aja lah. Nanti saya coba contoh seperti apa kok. Nggak mau. Ini kalau tadi kehapus kayak tadi, Anda juga bisa pilih langsung di sini. Nggak perlu ditarik lagi ya. Sorry, tadi salah saya. Oke, ini coba Anda build error enggak? Tidak ada error, kita coba jalankan. User harusnya tidak error. Oke, ini ya. Nah ini role-nya tadi mau saya ganti 0 jadi admin user gitu. Tapi nanti saya coba cari. Kok tidak mau tadi kenapa? Ya, jadi langkah tadi Anda nanti bisa tampilkan. Nah jadi nanti ada ini satu form report. Ya, form report itu sebagai penampil ya yang dilihat oleh pengguna. Kemudian ini yang di belakangnya nih, yang Anda desain. Ya, kemudian ini disambungkan ke ini. Disambungkan ke sini. Setelah disambungkan lewatnya ini, kemudian kita panggil lewat kode. Nah, ini. Langkahnya itu. Jadi ada 3 langkah nanti yang akan Anda pakai menambahkan ini, mendesain ini RDLC, kemudian ngoding. Itu yang sering dipakai. Ya, sedangkan 3 langkah awal tadi ini extension dan tool tadi, tool NetGet sama nambah di toolbox ini tadi, di general tadi, ya di general, ini itu hanya sekali saja dilakukan, ya di awal. Ya, oke, mungkin sampai di situ. Nah, ini sudah saya rekam, jadi nanti ini Anda bisa pelajari khusus untuk di 2019. Kalau yang di 2010 tidak masalah, ya tidak masalah karena sudah ada, otomatis dia ada. Ya kalau di 2010 seperti ini, ya sudah ada. Caranya nambah sama. Ya nanti setelah disamakan di sini, ya. Ya ini saya pakai framework ya, jadi beda. Tapi secara umum hampir sama. Ya ini sama nih. Jadi report viewer sama juga. Ya, seperti itu. Secara konsep sama. Ya, seperti itu. Nanti ini saya stop dulu. Oke, terima kasih. Ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu.